Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Para alimul ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dan yang insya Allah kita selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah malam kedua ini kita bisa hadir kembali, walaupun sedikit yang hadir dibanding jumlah penduduk yang ada di wilayah kita masing-masing. Pertama RT 127 itu juga kurang banyak. Kemudian 36 malam ini ya alhamdulillah banyak, hampir berbanding ya, hampir berbanding. Sebetulnya semua ahli waris yang ada keluarga di dimakamkan di sini ini semua berkepentingan. Artinya bisa hadir dalam rangka kita mendoakan ahli kita yang telah pulang ke rumah Allah, dan juga yang paling penting pada kita yang hidup, kita bisa bersilaturahmi, bisa kita mendengarkan program-program yang ada di wilayah kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak RW, di mana kita sedang melaksanakan kampung bebas jentik mewakili Kelurahan Lebak Bulus. Yang tadi tentunya sudah disampaikan apa sih partisipasi kita, keikutsertaan kita untuk mengangkat harkat dan martabat daripada warga RW 03 khususnya dan warga Lebak Bulus pada umumnya, karena kita mewakili. Nah, ini salah satu di antara manfaat kita hadir di tempat ini. Harapan kita inilah yang paling tepat, media atau sarana yang bisa berkumpul seluruh masyarakat wilayah kita. Nah, ternyata sekarang mulai sedikit menurun. Tadi katanya apa sih yang harus kita lakukan supaya orang bisa hadir semua? Ya gampang. Umumin aja yang datang kuburan kasih duit, kasih sembako, itu kita yakin banget. Malam tuh datang, nah itu udah lain tujuannya. Kita bukan seperti itu. Kita ingin hadir tempat ini silaturahim, berdoa bersama-sama, kita ngobrol bersama-sama. Mungkin ada hal-hal yang kita perlu sampaikan. Nah, saya tidak banyak, nggak sampai 2 jam dikit aja. Sampai kepada Tata, ini yang kita inginkan dan yang sering saya sampaikan, walaupun Pak Jika tidak menyampaikan, saya menyampaikan setiap takziah di rumah masyarakat. Ini yang kita galakan untuk iurannya bisa kolek uang ini kalau tidak bertanggung jawab. Kalau tidak kolek, rusaklah nama warga kita, khususnya pengurus. Padahal bukan pengurus, itu anggota yang tidak bertanggung jawab, tidak merasa memiliki organisasi yang kita bentuk di bawah naungan Masjid Jami Nurul Fahmi. Ini berpayung hukum yang ada yatim piatu, KBIA, santunan kematian, pemeliharaan kubur, koperasi, dan pengajian itu di bawah naungan Masjid Nurul Falah. Masjid Nurul Falah itu punya yayasan. Jadi kita ini berpayung hukum, berkekuatan hukum di dalam organisasi yang kita adakan di kampung kita ini. Enggak macam-macam. Ada payung hukumnya. Nah, sekarang kita sedang buat usaha izin mendirikan bangunan IMB. Nah, sudah alhamdulillah. Insyaallah kalau udah IMB selesai, itu berarti kita sudah mempunyai kekuatan yang total tentang bagaimana keberadaan masjid kita yang ada di pinggir jalan, yang dimana pada waktu itu sudah terkena garis sembadan pembangunan yang sudah kita langgar. Tapi dengan kesepakatan kita dan saya sendiri, supaya tiang masjid yang paling depan sana itu
dibongkar sebelum terjadi. Kalau itu nanti kena jalan, terbongkarlah, rusaklah semuanya. Kita antisipasi, kita bongkar tiang yang 2 depan sana dekat beduk, kan tambah lagi 2 ke sana. Itu kena jalan. Nah ini saya sampaikan. Jadi kita semua kegiatan-kegiatan yang ada di bawah naungan Masjid Nurul Falah itu adalah sudah berpayung hukum dan ada kekuatan hukum, termasuk tanah kubur ini, tanah wakaf ini sudah bersertifikat yang lebih kurang hampir 1 hektar, termasuk parkiran. Ayo tadi rame-rame. Tadi manfaat kita kumpul seperti ini banyak sekali untuk yang hidup. Yang mati tinggal doain doang, udah nggak doain. Kalau yang hidup ini kita program-program kita, generasi-generasi kita, generasi penerus kita supaya ada. Nah sekarang ada, kita lihat ini, satu pun anak muda nggak ada yang hadir. Nah di sini kelemahan kita untuk generasi penerus kita ini, penerus agama, penerus masyarakat ini sudah mulai kita lihat. Tidak ada rasa ikut serta. Nah, masalah yang tadi uswatun hasanah itu sudah kita dengarkan, masih ada sekitar 50. Ya berapa? Sebutin aja. Maaf ya, tadi laporan keuangannya terlewat, belum saya sampaikan. Saldo akhir ya. Saldo akhir cash sekarang nih di kas ada 20.385.000. Itu sediaan buat orang yang meninggal. Kemudian di bank 1 yaitu dari hasil iuran 49.400.000 rupiah. Kemudian di bank yang kedua 17 juta, ini 17 juta rupiah itu dari hasil sumbangan sukarela. Jadi jumlah sekarang ini saldo bank sama saldo cash yang ada di bendahara saat ini jumlahnya 86.785.000 rupiah. Itu aja barangkali ya. Puas? Nah itu jadi kita dengarkan tadi kan belum masih abu-abu kan, masih abu-abu. Saya juga pengen tahu ini maksud untuk terus gitu ya, supaya kita dengar semua. Senang kita akan dengar masih ada lah. Ya kita mari kita nyalakan kembali. Saya kata seperti semalam saya sampaikan. Ayo dengan cara apa? Supaya uang ini masuk. Kalau kita akan 900 kali 10 udah 9 juta setiap bulan, itu bagus banget sebetulnya. Kalau sadar, jadi nggak sadar ini kita. Duit 10.000 aja sebulan, bukan ngecilin ya. Tapi yang kepentingan lain itu bisa rokok bisa 20.000 sehari lebih. Nggak mati umur disebut lagi. Itu. Jadi seperti itu sebetulnya ada di sekalian. Ini yang kita inginkan. Karena walaupun bagaimana saya sebagai ketua yayasan harus bertanggung jawab sepenuhnya tentang kegiatan-kegiatan yang ada di bawah naungan masjid kita. Seperti koperasi, saya contohkan, daripada nanti musingin saya, tarik, balikin anggota uangnya, udah titik tutup, habis, pikiran saya tenang, plong. Tapi kalau itu nggak selesai, saya mati mungkin melek terus. Nah ini udah alhamdulillah selesai. Yang 40 juta dikembaliin, yang 10 juta dikembaliin, yang 2 juta kembaliin, yang 100.000 juga dikembaliin juga. Kayak mau ngambil, tapi ternyata ada yang 100.000 diambil juga. Alhamdulillah. Kali buat pengurus itu, udah usah aja nih. Nah, tutup, alhamdulillah beres. KBH juga saya mau tutup udah. Nggak lagi kita karena sudah tidak bisa untuk bagaimana caranya, karena jamaah juga yang daftar 1, 2 nanti ngurus. Nggak, sekarang habis dulu kasih sawah, habisin dulu jamaah yang ada sekarang tinggal berapa. Ya kalau dia minta dibantuin, kita ngurus ke sana. Itu kalau mau dijual laku itu sebetulnya. Berapa miliar ini? 2 miliar. Saya kalau laku itu
Dari yang mau beli laku sih laku ada. Yang mau beli 2 miliar, nggak perlu 2 miliar, 1 miliar saya jual itu. Bagi-bagi. Enak aja. Masuk ke masjid. Tuh, buat pentingan masyarakat kita. Membangun bangun. Itu diantaranya. Emang sudah semua mau sudah kita tutupin aja. Ini sangat repot sekali. Seperti ini tahun ini coba 16 orang yang lewat, yang masuk cuma 6 orang. Suami istri terpisah. Ini masalahnya. Suami istri terpisah karena suami terbentur usia umur 65 tahun ke atas tidak bisa. 65 tahun 2 bulan nggak bisa masuk. Di sini kita ada dua orang yang suami istri terpisah. Satu Pak Mazkur dengan istrinya Ibu Nur Aini, Pak Rahmat dengan Ibu Asia. Yang lain memang situ udah ada, nggak semua suaminya. 6 orang itu yang berangkat. Jadi putusin, suaminya ditinggal karena sudah panggilan Allah. Ya sudah masuk yang 6 orang. Insya Allah besok tanggal 22 itu mereka mengadakan pertemuan. Karena insya Allah berangkat tanggal 3 Juni ya, tanggal 3 Juni tinggal 3 Juni 4 terbang. Nah, tapi kita lihat baca di koran itu masih semrawut. Di dalam negeri belum selesai, luar negeri sampai lagi. Masya Allah, kasihan. Padahal uang begitu banyak yang masuk ke pemerintah. Nah ini saya sampaikan. Saya bilang kalau yang memang sudah nggak bisa, kita bubarkan aja. Daripada tanggung jawab kita berat sekali. Nah termasuk itu KBH, insya Allah kita selesaikan dulu semua tanggung jawab kita yang ada. Kita bantu sekarang juga kita nih 4 orang pada nangis semuanya. Gimana nggak ada orang lakinya di tanah air, di tanah orang lain, tanah air orang lain. Tapi kita ada masuk ke KBH lain karena dia ada berapa Haji Sambrani? Dia 16 sudah tambah 6, ya sekitar 2000-an. Nah itu seperti itu. Kita tenang juga. Saya kemarin waktu sampaikan saya nangis karena ada suami istri terpisah. Kita pengen mereka berdua di sana, tapi nggak seperti itu. Akhirnya mereka menyerahkan dan ikhlas, istrinya berangkat duluan, pergi duluan, nggak apa-apa. Nanti yang besok seperti saya juga keluarga saya ada 4 orang, istri saya, anak saya 1, 2, sama menantu berangkat juga, nggak ada yang masuk satupun juga. Walaupun umurnya juga masih muda. Kenapa? Karena memang kota kita sekarang cuma 105.000 orang. Yang dulu kita 221 ya. Ini anggota saya separohnya jelas banyak yang tersisih semuanya. Nah itu. Jadi saya katakan insya Allah yang di bawah naungan masjid ini kita sudah begitu baiknya, organisasi kita sudah berjalan, pelayanan juga sudah baik. Kabilul Yatim kita juga alhamdulillah anak-anak kita masih tetap sekolah, uang kas masih ada, kita punya kontrakan 2 rumah. Ini juga alhamdulillah syukurillah. Nah ini semua adalah berkat kerjasama kita dari unsur yang saya katakan umaro dan ulama di Karangtengah ini bekerja sama dan masyarakatnya. Apa yang menjadi keputusan kita antara ulama dan umaro, masyarakat ngikuti, manut aja. Yang penting tadi kata Pak Ketua RW, kejujuran, kepercayaan. Jadi kalau ada kejujuran dan kepercayaan dari masyarakat, itu akan berjalan organisasi kita. Nah contoh saya katakan di kita ini karena kerjasama semua kegiatan-kegiatan kita tercapai. Kita dari punya tanah 500 meter menjadi 2.530 meter. Dari mana? Itu kerjasama kita semuanya, umaro dan ulama dan masyarakat kita semuanya. Kita bisa membangun gedung serbaguna 1,8 miliar, airnya menghabiskan dana 1,5 1,5 lebih. 1,8 karena ada material-material yang bisa kita pakai lagi. Itu mengurangi biaya. Steger, kemudian sarap ngecor yang tebel-tebel triplek ya kita pakai lagi untuk ngecor tingkat 2. Nah itu mengurangi dari 180 juta menjadi 105,5 miliar 108 kan 3.000 kali 6 berapa kan 1.000
1.800.000 ya, 1.800.000 itu kita hitungnya dulu 3.000 per meter, masih murah. Sekarang kan hampir 4.000, 5.000 per meter bangunan. Nah itu seperti itu. Nah, alhamdulillah itu semua kerjasama kita. Kita punya sertifikat, masjid punya sertifikat, kubur punya sertifikat, madrasah punya sertifikat. Itu kerjasama kita semua. Bukan saya atas nama aja kita semua yang berjuang untuk membangun masyarakat RW 03 Karangtengah. Nah, yang paling penting adalah ini yang tadi dana kematian kali ini kembali dan diperhitungkan. Ini yang saya khawatir. Khawatir apa? Pada suatu ketika kalau anggota sudah tidak merasa tanggung jawab dan masa bodoh dan tidak ada sanksi yang diberikan oleh kita, akan terjadi yang kita tidak inginkan. Ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya pengurus santunan kematian saja, bukan. Jadi kita semua, Pak RT yang punya tanggung jawab juga, semua RW kita, masyarakat, tokoh-tokoh, agar organisasi kita di masjid ini berada, terus eksis, walaupun sudah kita nggak ada nanti. Itu yang kita inginkan. Itu yang paling penting ini dana kematian ini, karena kembali diperhitungkan, diharapkan oleh masyarakat dan diharapkan oleh anggota. Kalau kubur sih tidak dikembalikan lagi, karena memang dibagi untuk operasional kegiatan-kegiatan di masjid, di kubur ini. Nggak dituntut lagi nanti gua nyumbang ke kubur terus tiap bulan gua tinggal balikin, enggak dikembalikan, enggak gitu ya. Enggak, kalau ke sana asratul uswatun ini dikembalikan. Ini yang paling berat ini. Yang paling berat di dalam organisasi yang ada di bawah naungan Masjidul Falah adalah uswatun hasanah. Tadi kubur ya udah kumpulin, masih alhamdulillah tuh kemarin masih 60 berapa wajib? 66 juta masih. Ada semua dari pribadi, ada iuran. Ya itu masuknya nggak bagus. Nah ini saya nyampaikan, saya kasih semangat lagi. Malam juga mau ngomong, biar bagus gitu ya, daripada ngerti, biar kupingnya terbuka, pikiran terbuka, gitu. Oh iya, ini buat saya, Masya Allah, paling enak surga di Karangtengah, mati aja digaliin kubur. Karena alhamdulillah banget ya. Dan juga peraturan-peraturan yang kita sampaikan. Mana ada yang datang? Ini maka saya sampaikan. Ada yang datang ke rumah saya. Nah, boleh nggak Pak bikin misan yang gitu tuh? Itu ada yang datang ke saya. Yang gede itu yang saya saut jawabnya ya gini ya. Itu sudah menjadi kesepakatan kita semua, para pengurus dan tokoh masyarakat. Jadi tidak boleh bikin misan yang makan tempatnya banyak. Sekarang contoh saya yang ada kepalanya aja, cuma ingetin doang. Si A lahir tanggal sekian, tahun sekian, wafat tanggal sekian, itu aja tutup. Nah, seperti kita lihat sekarang kan udah bagus. Gimana kalau yang sudah ada? Nggak apa-apa, biar aja daripada membongkar. Ya, kalau rela bongkar ya bongkar, nggak apa-apa. Samain aja, kita simus-simus kepala aja, nggak apa-apa. Malah dulu disampaikan ingin di depan kubur itu ada bunga plastik, kita taruhin pas bunganya di depan di kepala kubur itu. Kemudian kita taruhkan bunga-bunga yang berwarna-warni. Nanti kita memandang ke kubur itu tidak serem, karena banyak bunga-bunga yang sedang merekah sampai walaupun plastik, walaupun palsu. Ini kita ingin seperti itu. Ini belum terlaksana. Coba nanti mulain, siapa yang memulain? Ya, mulain bapak saya nggak di sini, ya di kubur sana. Ibu saya di sini. Itu nanti saya mulai dari ibu saya. Dari ibu saya berikan contoh, saya bikinin nanti pas bunga, walaupun nanti dari bikin sendiri di situ ya depan. Kemudian atau kita beli pas bunganya, kemudian taruh bunga plastik. Coba dah lihat, kalau semua tiap kubur ada, indah banget itu, indah banget. Ya, jadi mata kita nggak serem. Nah itu, udah berapa jam? Udah berapa menit ini? 20. Belum 2 jam. 20 menit. Ya gitu.
tadi saya Pak Tata nyampein untuk anggota dana atau uswatun hasanah, emang di dalam peraturannya itu boleh warga lain pun ikut. Kalau yang mau, ada warga dari luar rumahnya mau ikut, boleh. Cuman dia tidak menjadi anggota taman pemakaman. Itu yang perlu dicatat, saya jelaskan lagi. Otomatis jangan bilang nanti dia ikut uswatun hasanah jadi anggota bisa bersih. No, nggak ada. Ada proses. Nah, sebetulnya juga orang Karangtengah kalau nggak ikut dana kematian juga sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh kuburin di sini. Harus ada prosedurnya, ikut serta dalam kegiatan itu yang kita sepakati dulu. Saya ngulang-ngulang aja ngingetin, jangan sampai lupa. Jadi ada peraturannya. Kalau orang lain mau ikut dana kematian nggak apa dia meninggal ya kita kasih bantuan 1.500.000 semuanya ngikut, semuanya orang AL yang ikut. Nggak ada kan sekarang, biasanya nggak ada luar kan? Nggak ada kan kebetulan. Kalau ada ya kita kasih, tapi dia tidak bisa menuntut kalau dia tidak ikut anggota. Nah, itu yang kita batasi seperti itu. Dan yang masalah sekarang adalah orang yang meninggal mendadak di kampung kita, kemudian cari kubur di sini, rumah di Jawa dan sebagainya. Itu yang pusingin saya. Semua kan muaranya ke saya. Yang bisa menentukan itu yang paling pusing. Lah ketua kubur nggak bisa menentukan boleh, karena ada yayasan di atas lagi, yayasan yang menentukan boleh atau tidaknya. Ini yang pusing. Ini udah banyak terjadi, malah RW domelin. Ya nggak tahu apa baru jadi RW domelin orang, domelin. Kan kasihanan dia nggak tahu masalah. Nah jadi kita sepakat aja, karena kemarin kita kan kemanusiaan, ada yang datang ke sini mati, kemudian buat bawa ke sana ke Jawa itu ongkos saya ambulannya hampir 5-6 juta ya, dia nggak ada uang dari mana, ya udah kita kemanusiaan aja lah, sedikit, bumi Allah itu luas, kita itu aja prinsipnya, bumi Allah itu luas, tapi jangan banyak-banyak yang mati di sini mana-mana, bingungin kita juga. Kita doakan semuanya. Jadi Bapak-Bapak, ini semua tanggung jawab kita. Mari bersama-sama kita bereskan kembali. Mungkin nanti sehabis waktu kita ini saya kumpulkan semua pengurus organisasi sub unit yang ada di masjid kita. Kita kumpul bersama-sama, kita bikin satu keputusan lagi bagaimana seperti dana uswatun hasanah, kita bikin surat aja edaran, kita bikin surat pernyataannya, dia ikut atau enggak atau berhenti supaya ketahuan. Nanti itu kita bikin sama-sama, ditandatangani oleh yayasan, kemudian tanda oleh Pak RW, ditandatangani oleh Bapak RT masing-masing. Jadi surat pernyataan mau lanjut atau tidak menjadi anggota uswatun hasanah. Adapun tadi disampaikan dalam peraturan kita, di mana yang sudah menjadi anggota itu uangnya tidak bisa ditarik balik karena niatkan amal. Kalau dia udah masuk 100.000 atau 200.000, dia nggak lanjutin, itu nggak dikembalikan lagi karena niatnya kita, perjanjian kita sudah dijadikan amal. Ya, nah jadi kalau uswatun ini yang kita berikan nggak dosa. Ya, BPJS sebelum jadi wakil presiden dosa. BPJS sebagai presiden dia dosa. Kan itu mengklaim ngomongnya nggak benar. Kita nggak ikut ke sana. Jadi sebelum presiden bilang BPJS haram, udah jadi wakil presiden BPJS halal. Itu nggak benar sebenarnya kalau gitu. Nah kita di sini sifatnya organisasi kegiatan masyarakat di dalam agama disebut ta'awun, saling tolong menolong. Ta'awanu alal birri wa taqwa, itu prinsip kita, dasar hukum kita seperti itu. Jadi tolong menolong. Dulu kalau orang meninggal, masya Allah susahnya bukan main. Cari beli kain kapan aja, makin ngumpulin dulu. Duit di baskom dihitung, diambil, pergi beli ke sana. Itu kan masya Allah. Susah, nebang bambu, beli burung batang, beli benang, macam-macam dah. Itu berapa? Masya Allah. Orang dulu. Itu kan kita bisa lihat hadirin sekalian. Sekarang kan enak. Udah dikasih uang dibeliin untuk kapan, untuk dinding dan sebagainya. Saya sih umpamanya Pak Tata, dulu bukan saya sebetulnya belum setuju banget untuk dinaikkan
Nah kan ditata kalau nanti ini mau ditaikkan lagi, nggak bisa kalau ditaikin lagi. Sebelum mereka aktif membayar. Kalau mereka bayar tiap bulan 10.900 orang 9 juta masuk, itu bisa kita tingkatkan santunan kita untuk menambah daripada kegiatan atau pengurusan mayat. Jadi sekarang memang hampir udah nggak cukup ya. Siapa Pak Jabut? Hampir nggak cukup ya? Nggak, udah habis ya? Kain putih. Sama kapan udah berapa itu habisnya? Naik lagi nggak? Pakan. Hah? Iya. Kalau sama pakan cukup kita setengah, tapi kalau Iya. buat gali kubur nggak bisa. Ya gubernur nggak bayar. Nah, maksudnya ada kan buat yang gali kubur. Itu kan dari warganya, ke warga aja yang ngasih. Maksudnya Gitu. Jabut mau bayar sekalian. Oh iya belum, ada itu. Artinya kan itu Kalau 1,5 masih cukup. itu kan sekarang tanggung jawab biar supaya ahli mayit itu juga ngikut ya. Maka yang dari kubur dikasih. Sebelum mereka pasat juga nggak mau pasat itu dulu, nggak mau dia dikasih seperti itu. Lillahi ta'ala, sekarang udah banyak sukarelawan, saya ucapin terima kasih banget. Udah banyak banget yang bantu gali kubur. Jadi Pak Saat sebelum harus istirahat udah, jangan Pak Saat udah kita udah tua. Hah? Jangan digali. Jangan digali. Pak Saat jangan gali kubur dulu. Ya. Kali buat sendiri. Itu maksudnya itu. Jadi banyak anak-anak jadi bosin. Ya kita sifatnya ta'awanu alal birri wa taqwa. Itu aja yang kita jalankan, insya Allah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sangat penting. Yang penting sebar luaskan berita ini, kalau perlu di-share ke grup-grup semuanya. Masyarakat kan RT udah punya tuh keputusan kita ini, walaupun enggak ini disampaikan yang bisa kita tangkap dan bisa ada manfaat. Jadi itu ya, saya rasa nggak panjang-panjang, belum 2 jam. Capek. Ya, emang kemarin udah ngomong jadi serak tadi, habis baca Quran pagi, serak lagi. Ya. Jadi dulu nggak makan apa yang lain, emang minum dingin, enggak, saya nggak pernah minum dingin. Jadi emang udah dikasih. Ini alhamdulillah kok ada lagi suara. Ya, tentunya Allah berikan juga Pak. Saya rasa terima kasih, mohon maaf saya yang paling cerewet memang, karena saya merasa tanggung jawab. Kalau saya diam juga saya salah. Setiap pengajian saya sampaikan semua kegiatan-kegiatan kita, terutama ini yang saya tekankan, iuran ini kali ini kembali, itu yang saya tekankan. Alhamdulillah. Nah sekarang kita tinggal caranya lagi, tinggal mana kita, karena ada yang baru masih 200, kemudian berapa tahun, kemudian ada yang keluarga meninggal, kemudian dia menuntut. Itulah yang sekarang kita katakan harus ada antara hak dan kewajiban. Hak itu adalah kewajiban dari pengurus, dari kita semua untuk menyiapkan kebutuhan orang yang meninggal dunia kita. Nah, untuk tanggung jawab kewajibannya yaitu si anggota itu. Iya, ada hak dan kewajiban. Insya Allah kalau hak dan kewajiban udah dilaksanakan dengan baik, insya Allah semua organisasi pun akan baik. Jadi haknya kita berikan, kewajibannya juga harus, jangan nuntut hak aja. Ini kebanyakan nuntut hak doang nih orang-orang kita, kemauan keenakan. Tapi kewajibannya juga pikirin, itu yang mungkin mati organisasi pun seperti itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.